어젯밤에 말이던 비 내 폰에 다 담아서 거리로 나가서 5시 고개를 빙빙 이 꼴이 날아가 히 핸드폰 바꿔 나 딘딘 Seeing all kind of green green Misi Ibu, selamat sore. Iya, selamat sore, silakan. Oke. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih Ibu. Tadi dari mana? Saya dari rumah. Oh, dari tadi. rumah. Oh, Iya. langsung ke sini. Langsung ke sini. Bawa kendaraan sendiri atau naik umum? Iya, saya naik motor sendiri. Oh, naik motor sendiri ya. Macet ya tadi? Iya, macet banget, apalagi kan sekarang malam minggu ya, jadi harus buru-buru banget. Oh, gitu. Iya. Jadi, ada apa nih yang bisa Ibu bantu kamu datang ke sini? Ini Bu, saya tuh kayak lagi ngerasa jenuh, capek, banyak pikiran gitu Bu. Cuman saya juga bingung, saya ini kenapa gitu. Sebenarnya sih nggak ngerasa bermasalah, cuman nggak tahu kayak sulit tidur, terus kayak yang kalau diem tuh nangis, gitu Bu. Oh iya, iya. Jadi seperti ini. Jadi di sini kamu tidak usah khawatir kalau misalkan kamu bercerita ataupun ada cerita yang lebih dalam lagi mengenai masalah kamu, karena di sini kita menganut asas kerahasiaan dan juga ada asas keterbukaan ya. Jadi di mana saya bisa membantu kamu itu atas dasar cerita yang kamu ceritakan. Jadi kita nggak bingung gitu, nggak. Jadi kita tahu untuk membantu permasalahan kamu yang saat ini sedang dialami ya. Oke, silakan untuk cerita lebih lanjutnya seperti apa lagi? Iya Bu, saya tuh kalau misalnya di kerjaan saya itu kan setiap 3 bulan sekali itu emang sibuk gitu ya Bu. Terus sama kalau di kuliah juga kan 3 bulan sekali itu sibuk ulangan. Terus kalau kelas karyawan itu kan ulangannya 3 kali ya, UASnya 2 kali, terus UPM, ditambah nggak ada liburnya. Terus ditambah tuh teman-teman kerja saya tuh pada keluar semua Bu. Terus atas dasar yang memang bukan resmi kesalahan dia. Jadi tuh saya merasa ditinggalin oleh teman-teman saya Bu. Jadi kayak teman saya tuh sampai ngomong, kok kamu lagi nggak semangat gitu sih kuliahnya, kok kamu kayak rungsing banget sih gitu sekarang, kayak jadi pelupa juga, terus kayak sampai kuliah juga kayak anggot-anggotan lah gitu ya Bu. Itu saya sih ngerasanya karena saya tuh tertekan banget gitu ya Bu, karena ditinggal teman-teman saya, padahal mungkin kayak teman-teman saya yang ninggalin saya juga perlu adaptasi lagi, terus mulai dari awal lagi gitu untuk membangun semangatnya, mencari kerjaan yang baru, seperti itu sih Bu. Jadi kayak saya kayak sakit hati banget gitu, kayak nyesek kok saya ditinggalin gitu sama teman-teman saya, dan gak hanya 1-2 orang gitu teman-teman saya yang keluar tuh ya, hampir 5 orang itu benar-benar teman saya semua gitu yang bareng-bareng kerja sama saya dari awal. Jadi saya sedih banget Bu. Cuman saya tuh nggak tahu kenapa sedih saya jadi berlarut. Kadang kayak diem malah nangis gitu. Malah di minggu pertama tuh saya bener-bener yang nangis mulu. Saya juga nggak tahu kenapa kok saya berlarut banget sih gitu. Padahal teman-teman saya juga harusnya dia lebih berjuang loh daripada saya yang ditinggalkan. Jadi kayak kenapa ya jadi kayak rungsing gitu, sepi. Kalau malam udah olahraga juga tetap pulang tuh sepi lagi, lonely, kayak yang gitulah Bu. Pokoknya saya bingung gimana ya Bu.
Oke, di dalam kerjaan kamu kira-kira setelah teman-teman kamu nggak ada itu ada beban yang lebih berat lagi nggak? Atau mungkin memang dari misalkan semester 1, semester 2 itu tetap aja konsisten dengan bebannya, sama di kuliahan juga itu ada yang berbeda nggak dari sebelumnya? Mungkin kalau di kuliah saya ngerasanya, ya udah saya menjalani aja selagi Mhm, saya mengerjakan tugas dengan baik, saya mengikuti perkuliahan gitu. Cuman kalau di kerjaan tuh kadang jadi saya semua gitu, Bu. Apalagi mhm. posisinya sekarang tuh saya kayak ngegantiin 3 orang yang keluar dan Mmm, itu kerjaan di saya semua kayak mhm, gitu. Terus gimana ya, jadi, terus kan sekarang yang perempuannya tuh tinggal sedikit. mhm. Nah, terus yang 2 ini tuh kayak saya kurang deket. Nah, Oh, jadi kayak gimana ya, saya ngerasanya nih, kok yang 2 ini juga sebenarnya kenapa sih gitu. Jadi mhm, tuh saya kayak, duh kok saya sekarang pindah divisi malah temen saya yang pergi, kenapa harus sama mereka dan kenapa saya lagi yang kena tambahan mhm, kerjaan gitu. Sedangkan kalau saya nggak ada dicariin, kalau mmm, orang-orang nggak ada nggak dicariin, kalau mhm, saya nggak masuk nggak ada yang gantiin, tapi kalau orang yang nggak masuk saya harus mhm, gantiin. Kayak gitu, Bu. Jadi kayak saya merasa sama partner saya juga, kok kita kalau kita nggak masuk nggak ada yang gantiin kita ya. Jadi mhm. kayak benar-benar kita harus saling apa ya berkolaborasi gitu, Oh Bu. Kalau iya, misal salah satu dari kita ada yang nggak mhm, masuk atau kayak gimana. Gitu deh, Bu. Pokoknya saya juga bingung banget, nggak mhm. tahu, pusing. Berarti memang bebannya itu setelah teman-teman kamu resign, jadi kamu nambah beban, sedangkan teman-teman yang lain itu belum bisa nge-backup kerjaan kamu Iya, ya. saya Jadi di ngerasanya kayak beban gitu sih, semua Bu. kamu. Iya. Oh, itu sudah berlanjut berapa lama? Udah mau jalan 2 bulan berarti ya. Oh, 2 bulan. Iya, kurang lebih sih. Oh, tetapi belum ada adaptasi dan lain-lainnya lagi ya? Maksudnya kayak Iya, ada tambahan kerja, belum sih, Bu. oh Saya belum. juga kayak nggak tahu kenapa jadi sulit bergaul gitu, Bu. Saya merasa lebih baik saya menjaga jarak gitu. Hmm, Takutnya saya malah nanti yang jadi omongan atau gimana. Padahal mah nggak juga ya namanya kerja mah kerja mhm, aja, sama di tempat kerja gitu. mhm, Tapi saya ngerasanya daripada saya nanti kenapa-napa ya udah saya yang jaga jarak aja deh gitu. mmm. Walaupun saya satu lingkungan gitu. Oke, di sini Ibu memahami sekali perasaan Dinda karena yang pertama itu, karena membangun suatu hubungan maupun itu pasangan atau pertemanan juga itu sangat susah ya. Dari awal kita komunikasi dan, satu frekuensi dan lainnya itu susah banget. Mungkin ini teman-teman kamu yang recent ini udah klop, kerjanya udah pada ngerti gitu ya. Tiba-tiba keluar dan ditambah mungkin beban kerjanya itu di kamu semua. Dan teman-teman yang baru juga belum bisa sepenuhnya nge-backup kamu. Nah, juga atasan kamu itu kira-kira, kamu sudah bicara sama atasan kamu belum? Belum. Mmm, oh belum ngobrol? Iya, saya takut kayak apa banget sih gitu. Pokoknya Oh, heeh, gitulah saya jadi kayak saya pendem sendiri mhm. kayak gitu. Tapi sejauh ini dengan kamu tidak resign, menurut saya sih itu kamu hebat ya. Karena kamu bisa, oh ternyata kerjaan yang sebelumnya 3 jadi 4 itu jadi 5 itu jadi kamu tuh masih sanggup gitu, masih kuat ya walaupun ada tekanan emosional dari sana. Nah, mungkin setelahnya kamu ini bisa mengobrol sama atasan kamu dan mungkin untuk waktu ini sudah 2 bulan berjalan mungkin agak di-manage lagi waktunya ya. Cuman, kalau misalkan masalah emosional, kamu harus bisa menata ulang kembali emosional kamu karena kan itu teman-teman kamu udah nggak ada. Jadi, bagaimana caranya supaya kamu itu tetap semangat tanpa teman-teman kamu, kayak gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah berusaha membuka pikiran saya Mhm. harus melakukan apa. Saya terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Dan mungkin, untuk beban-beban ini kan juga buka di luar job desk kamu ya. Jadi kamu saya sarankan
untuk mengobrol dengan atasan kamu. Oh iya, tadi sempat disinggung kalau misalkan kamu itu nggak bisa tidur, sampai nggak bisa tidur, kuliah jadi males kayak gitu ya. Nah, ini kamu ini setiap malam, setiap hari seperti itu atau bagaimana? Iya Bu. Oh, setiap hari? Saya kadang udah pulang malam juga tetap aja kayak yang nggak bisa tidur kayak Mm-mm. gitu sih Bu. Terus kalau misalkan kamu nggak bisa tidur itu kamu selalu melakukan apa? Ya saya memaksakan diri saya sampai tidur gitu Bu. Maksudnya kayak yang ya udah saya matiin lampu, Mm-mm. saya menjauhkan HP. Ya udah saya benar-benar berdiam diri di kasur. Mm-mm. Tapi cukup dengan waktu yang cukup lama. Oh, tapi kamu sadar nggak dengan seperti itu merusak fisik kamu, kan kurang tidur dan lain-lain sampai mengganggu pekerjaan bahkan kekuliahan. Iya sih Bu, saya juga ngerasanya seperti itu. Jadi berarti kamu harus mengatur lagi tidur kamu, pola tidur kamu, dan juga mungkin bisa beberapa hal yang kamu lakukan sebelum tidur atau banyak beban di kamu, jadi kamu bisa menuliskan atau misalkan dialihkan dengan hobi-hobi yang baik seperti itu. Baik Bu, nanti saya akan coba melakukan nulis jurnal atau melakukan hobi yang saya suka ya Bu. Karena saya juga belum tahu gitu hobi saya tuh apa sih. Saya cuman kayak udah jalan-jalan aja. Yang penting saya seneng gitu ya. Nggak kayak hobi yang mungkin nari atau kayak gimana gitu atau menulis gitu saya kurang suka. Oh, berarti itu pokoknya hal-hal yang kamu senang itu udah termasuk hobi kamu, yang penting itu tidak mencelakai diri kamu sendiri kayak Bu, gitu. nanti saya akan coba. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada beberapa perasaan atau kendala yang belum kamu sampaikan? Alhamdulillah udah saya curahkan semua sih Bu. Sekarang saya udah lebih membaik, udah tahu juga saya harus melakukan apa dan kayak saya harus semangat gitu tanpa teman-teman saya karena walaupun teman-teman saya jauh, mereka pasti akan tetap mendampingi saya dari Iya, kejauhan. betul. Makasih banyak ya Bu Iya, udah nah, konseling hari ini. Oke, terima kasih ya untuk konseling hari ini. Kamu jangan khawatir, dan yang tadi awal saya ucapkan kalau misalkan masalah ini tidak akan keluar kemana-mana karena kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Semoga masalah kamu satu persatu membaik, dan kalau misalkan sesi kamu kurang ya untuk ini bisa langsung hubungi ibu lagi ya, dan Baik, kita dilakukan pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima Ya. kasih Bu. Ya, terima Saya kasih. pamit ya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.